Halo teman-teman, jumpa kembali dalam channel saya, Imron Wasi. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas dinamika politik yang ada di Jawa Barat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pemilu 2024 yang dilakukan secara serentak ini sudah usai dilaksanakan. Bahkan beberapa lembaga survei itu sudah mengeluarkan quick count, hitung cepat siapa yang akan menjadi pemenang pada Pilpres maupun partai politik yang akan juara di Indonesia, teman-teman. Termasuk juga real time KPU yang sampai hari ini terus berjalan. Saya akan bergeser pembahasan kita pada wilayah politik di Jawa Barat. Sebelumnya, pada pemilu 2019 yang lalu, teman-teman, yang menjadi juara partai politik di Jawa Barat adalah Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra pada saat yang sama, pemilu 2019 yang lalu itu memperoleh efek ekor jas dari tokoh atau figur sentralnya, yaitu Prabowo Subianto. Tak ayal jika Partai Gerindra itu menjadi pemenang pada politik di wilayah Jawa Barat. Namun kemudian pada pemilu 2024 ini yang sudah berlangsung menunjukkan dan diprediksi bahwa Partai Golkar lah yang akan menduduki atau yang akan memenangkan kompetisi di Jawa Barat, teman-teman. Terlebih juga ada sosok atau figur yang sangat sentral di Jawa Barat, yaitu ex-gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil menjadi kader Partai Golkar itu sejak Januari 2023. Oleh karena itu, hal inilah yang kemudian menyebabkan konfigurasi politik di wilayah Jawa Barat juga berubah. Termasuk juga ada implikasi terhadap efek ekor jas yang diterima oleh Partai Golkar pada pemilu 2024, teman-teman. Nah, tentunya efek ekor jas yang diterima oleh Partai Golkar baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah tentunya tidak bisa dilepaskan dari caleg-caleg mereka yang saling gotong royong satu sama lain, saling solid, saling membantu dan juga dibantu oleh kekuatan-kekuatan elit lokalnya, teman-teman ya, oleh elit politik lokal yang dulu juga sudah menjadi kader Partai Golkar maupun oleh caleg-caleg petahana maupun non petahana, termasuk selebritas, tokoh-tokoh tertentu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Partai Golkar di wilayah Jawa Barat ini diprediksi akan meraih kemenangan. Sebelumnya, seperti yang saya bicarakan di awal, bahwa Partai Golkar itu pada pemilu 2019 yang lalu itu berada pada posisi ketiga ya, pada posisi ketiga. Pada posisi pertama itu ada Partai Gerindra, kemudian ada PDIP dan Partai Golkar. Tapi pada pemilu 2024 ini justru Partai Golkar lah yang diprediksi akan menang ya. Kemudian juga diikuti oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Artinya PDIP terisolasi dari perlombaan kompetisi elektoral di wilayah Jawa Barat. Karena bagaimanapun teman-teman, Jawa Barat adalah menjadi kunci kemenangan Pilpres 2024. Terutama secara skup politik di Indonesia, Jawa menjadi kunci kemenangan kandidat-kandidat capres, cawapres tertentu. Oleh karena itu, memenangkan Jawa, memenangkan salah satu bagian Jawa, terutama Jawa Barat ini menjadi kunci kemenangan bagi siapapun, teman-teman. Terlebih pada pemilu 2024 ini, DPT di Jawa Barat juga menjadi salah satu wilayah yang terbesar jumlah daftar pemilih tetapnya. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadikan Partai Golkar menjadi pemenang, terutama juga didukung oleh tokoh-tokoh yang memiliki keterkenalan yang besar, teman-teman. Terutama juga di sana ada caleg-caleg petahana maupun non petahana yang memiliki keterkenalan besar. Misalnya di sana di Dapil 1 Jawa Barat ada Ibu Atalia, istri Pak Ridwan Kamil, yang diprediksi akan melenggang ke parlemen dengan raihan suara yang sangat besar sekali, teman-teman. Kemudian juga ada politisi senior di sana, ada Ibu Nurul Arifin. Sedangkan di Dapil 2-nya misalnya, kalau tidak salah Dapil 2 ya, ada Pak Aceh Hasan Sejeli, kemudian juga tokoh-tokoh lainnya yang tentunya secara tingkat keterkenalan juga sangat dahsyat, sangat luar biasa di halayak publik, teman-teman. Nah, kalau kita lihat peta politik di Jawa Barat, teman-teman, belum ada partai politik yang memperoleh atau meraih kemenangan secara berturut-turut, bahkan dimulai sejak pemilu 99 ya sampai 2024 ini. Pada pemilu 99 itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi juara atau pemenang pemilu di Jawa Barat dengan raihan suara sebanyak 32,2%. Kemudian pada pemilu berikutnya, yaitu pada pemilu 2004 ya, ketika Pak SBY terpilih ya pada saat itu Partai Golkar menjadi pemenang pemilu di Jawa Barat sebesar 27,9%. Kemudian pada pemilu berikutnya Pak SBY maju lagi kan pada pemilu 2009 sampai 2014 dan menang Pak SBY pada saat itu. Partai Demokrat ini memperoleh efek ekor jas dari pencalonan Pak SBY pada 2009, sehingga Partai Golkar ini memperoleh efek ekor jas ya di Jawa Barat, memperoleh suara sebanyak 22,3%.
Lalu pada pemilu 2014, karena PDIP mengusung Joko Widodo Yusuf Kala di sana pada pemilu 2014, akhirnya efek ekor jas Jokowi juga berdampak pada raihan suara ataupun kemenangan PDIP di Jawa Barat sebesar 19,6%. Lalu pada 2019, seperti yang disampaikan di awal, juga Partai Gerindra memperoleh efek ekor jas dari tokoh atau figur sentralnya itu Prabowo Subianto. Bahkan di Jawa Barat mereka memperoleh raihan suara sebanyak 17,6%. Dan yang terakhir ini pada pemilu 2024, Partai Golkar yang akan diprediksi menang sebagai pemenang ya di pemilu Jawa Barat sebanyak 16,6%. Dengan kata lain, jika merujuk pada persaingan politik sejak 1999 sampai 2024, belum ada partai politik yang memperoleh atau meraih juara pada pemilu di Jawa Barat secara berturut-turut. Mungkin hanya sekadar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar yang mengalami atau meraih kemenangan sebanyak 2 kali. Pertama, PDIP pada pemilu 99 dan juga pada pemilu 2014. Dan Partai Golkar yang memperoleh juara atau pemenang pemilu Jawa Barat pada 2004 dan 2024 dalam konteks pemenang pemilu di Jawa Barat. Dengan kata lain, politik di Jawa Barat ini sangat dinamis dan juga tentunya ada pengaruh, termasuk juga ikatan pemilih terhadap partai politik juga sangat rendah teman-teman ya, karena fluktuasi kemenangan partai politik di Jawa Barat juga sangat berbeda sekali teman-teman. Nah oleh karena itu tidak bisa diprediksi siapapun yang akan menangkan politik di Jawa Barat dalam konteks partai politik ini teman-teman. Namun kalau kita menilik berdasarkan kemenangan yang diraih oleh partai politik di pemilu atau politik di Jawa Barat ya, dari 99 sampai 2024 ini menunjukkan bahwa mereka yang menjadi pemenang pemilu di Jawa Barat kecenderungannya ini yang mengusung calon presiden sehingga memperoleh efek ekor jas bahkan terpilih. Misalnya ambil contoh ketika PDIP itu mengusung Joko Widodo sebagai kadernya maju calon presiden yang berdampingan dengan Pak Yusuf Kala. Sehingga pada 2014 itu PDIP menjadi pemenang pemilu di Jawa Barat. Kemudian pada 2019 itu Partai Gerindra juga memperoleh efek ekor jas yang sama karena ada pencalon Prabowo Subianto di sana ya, meskipun kalah oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu, tapi memang namanya melambung tinggi di mata publik, di mata pemilih teman-teman, karena secara portofolio politik Pak Prabowo pada 2019 yang lalu itu kan sudah sebanyak 3 kali maju dalam gelanggang politik di Indonesia sebagai kandidat capres maupun cawapres. Dan juga perlu kita ingat bahwa pemilu 2009 itu ada Partai Demokrat yang juga mengusung Pak SBY pada saat itu sehingga menang. Oleh karena itu memperoleh efek ekor jas di Jawa Barat menjadi pemenang pemilu teman-teman. Dengan demikian, kalau melihat peta politik di Jawa Barat ini sangat dinamis sekali teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.